Oke? Oke? Oke. Oke, kita mau mulai. Kita mau bagi dua part pembahasan kali ini. Yang pertama soal bagaimana ketika anak Anda, anak kita ternyata didiagnosis menderita penyakit jantung bawaan. Sebagai contoh TOF, tracheophalo. Atau mungkin teman-teman ada yang melihat kasus berbeda, ASD atau VSD. Coba aku ya. Jadi dulu, bentar ya. Kelihatan. Itu yang pertama. Yang kedua nanti edukasi apa saja yang akan disampaikan oleh dokter terkait dengan anak kita. Kemudian mainannya tutupin kamera sebelah sini ya. Nih, sebelah sini ya. Mau mainan sambil kelihatan. Yuk, dimundurin kamera. Tuh, kelihatan kan? Tuh mainannya. Ini mainan sini Pak. Kelihatan. Nggak kelihatan dianya. Nggak kelihatan, mundur ya, baru kelihatan. Oke, tadi bahas apa? Wah, lali aku. Yang pertama tadi soal bagaimana ketika anak kita didiagnosis oleh dokter mengalami penyakit jantung bawaan. Yang kedua adalah edukasi yang disampaikan oleh dokter sebagai tindakan untuk orang tuanya ketika mendapati anaknya kambuh gitu. Oke, langsung saja part 1. Kita awali dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rangkaian video yang kami buat ini bisa memberikan aduh, jangan didorong meja. Bisa memberikan manfaat buat teman-teman sekalian. Ada sampai cepat sembuh ya gitu. Ya, sembuh ya teman-teman. Cepat sembuh ya teman-teman. Amin gitu. Amin. Yang pertama adalah jangan panik, jangan kupok. Kondisikan diri Anda. Soalnya kalau panik itu biasanya kurang bisa tenang dalam mengambil keputusan. Biasanya kalau dokter jantung setempat biasanya kan dari daerah dulu kemudian dirujuk ke Jakarta, biasanya kan begitu. Dari dokter biasanya disampaikan untuk orang tua biasanya diberikan ketika tadi didiagnosis itu ya, diberikan penjelasan soal apa saja pemeriksaan yang akan dilakukan oleh dokter. Ya, pemeriksaan itu yang pertama adalah EKG. Ya. Kemudian pemeriksaan ekokardiografi itu biasanya yang menjadi hasil pemeriksaan itu menjadi landasan untuk mendiagnosis anak kita apakah benar positif mengalami penyakit tersebut atau tidak. Yang berikutnya kita akan diedukasi bahwasanya pemeriksaannya akan seperti ini, dan kemudian akan disampaikan diagnosisnya final, entah PSD, entah ASD atau TOF gitu. Maka orang tua yang pertama yang harus dilakukan adalah tadi itu tidak panik. Yang kedua, jangan malu bertanya kepada dokter ketika
disampaikan itu biasanya kan dokter jantung di daerah masing-masing. Tanyakan apa saja. Untuk kasus-kasus TOF biasanya jangan ditarik, biasanya akan dirujuk ke Jakarta. Kalau untuk kasus lain ASD atau VSD kami belum tahu, cuma beberapa kasus yang kami temui di Jakarta juga mereka dirujuk dari daerah dengan kasus ASD atau VSD. Apa itu ASD, apa itu VSD sudah saya bahas di video sebelumnya, bisa dicari di media pencari sendiri. Yang berikutnya adalah dikit ya. Berikutnya adalah apa sih? Mainan. Yang berikutnya adalah teman-teman harus mengetahui apa namanya tindakan-tindakan dasar yang mesti dilakukan oleh orang tua kepada anak ketika mengalami kekambuhan, karena biasanya anak itu akan mengalami kebiruan, lemas, kebiruan, nangis dan seterusnya. Itu apa yang perlu dilakukan. Yang seterusnya adalah cari informasi terkait rujukan. Apa saja yang perlu disiapkan untuk merujuk anak ke Jakarta. Kalau yang pakai jaminan ya bisa diurus sesuai dengan syarat jaminannya, misalnya KK, KTP dan seterusnya. Kemudian kalau yang mau pakai umum itu ya bisa langsung bawa hasil lab, hasil pemeriksaan dari rumah sakit sebelumnya ke Jakarta gitu. Kemudian cari juga informasi soal dokternya siapa saja ketika di Jakarta. Jadi ya, rujukan rumah sakit dulu, rumah sakitnya mau sakit mana. Kemudian yang ketiga dokternya siapa saja. Yang keempat adalah alur dari mulai pendaftaran sampai ke pemeriksaan dan seterusnya, itu harus paham. Dan jangan lupa untuk cari informasi soal tempat dan akses untuk menuju ke rumah sakit itu. Kemudian yang berikutnya soal jam praktek, hari-hari praktek dokternya itu harus dicari tahu. Misal ya, kita bisa buka di websitenya. Kalau rumah sakit harapan kita bisa cari di pjnhk.co.id atau RSCM juga bisa diakses di online gitu. Nanti bisa cari informasi dokternya, nama dokternya, spesialis jantung dan pembuluh darah tentunya, dan jadwal prakteknya tiap hari apa saja begitu. Ya sih ya. Dan pendaftaran tuh biasanya di poliklinik untuk pendaftaran dan lain-lain. Anda bisa datang langsung ke poliklinik, kemudian ada meja informasi, nanti bisa tanya-tanya di sana lebih lengkap gitu. Pada dasarnya itu sebagaimana kami sampaikan sebelumnya, pokoknya yang kunci utama jangan panik, sehingga kita bisa mengambil keputusan lebih santai, lebih tenang, lebih suara motor, dan lebih skematis gitu ya. Iya sih ya. Yuk kita praktek dulu yuk. Sih. Gitu aja, kita sambung di part kedua. Kita akan membahas soal edukasi kepada orang tua yang disampaikan oleh dokter terkait dengan menangani anak yang didiagnosis mengalami penyakit jantung bawaan, tetralogy of Fallot, karena ada beberapa hal yang bisa
Ya, kita sambung di part kedua. Assalamualaikum. Lagi ngapain kan? Lagi ngeblok ya? Lagi ngeblok. Iya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.